Bu Noping. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, kali ini kita akan membicarakan atau mensosialisasikan salah satu lembaga yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuasaraya ini. Salah satu di antaranya adalah dari sekian banyak lembaga, dua lembaga ya, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi hampir semua perguruan tinggi itu memiliki lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mengapa mesti lembaga penelitian dan pengabdian ini ada? Ya tentu mahasiswa harus mengetahui bahwa pendidikan tinggi itu tidak hanya berorientasi kepada kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar atau PBM istilahnya kalau di sekolah biasanya. Jadi tidak hanya kegiatan PBM, tetapi juga ada kegiatan lain yang berkaitan dengan perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian. Ya. Jadi di perguruan tinggi maka dikenal dengan istilah Tridharma. Tridharma itu tiga dharma, tiga pengabdian, yaitu yang pertama adanya pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua adanya penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, di perguruan tinggi ini kalau kita lihat kegiatannya itu lebih banyak pada tiga aspek. Ya. Jadi tiga aspek itulah yang mewujudkan bahwa mahasiswa ini adalah dosen dan mahasiswa disebut sebagai sivitas akademika. Nah, jadi kalau di sekolah mungkin kita tidak disebut sebagai sivitas akademika karena kegiatannya hanya pembelajaran saja, yaitu pendidikan pengajaran. Ya. Tetapi kalau di perguruan tinggi, kita memiliki kegiatan di samping pendidikan dan pengajaran, di situ ada juga penelitian dan pengabdian. Jadi kegiatan penelitian dan pengabdian ini merupakan bagian utuh dari Tridharma. Jadi ketika orang menyebut istilah perguruan tinggi, tentu dia akan terikat dengan Tridharma. Tridharma perguruan tinggi. Maka mahasiswanya pun dosennya disebut sebagai sivitas akademika, yaitu masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah ini yang terdiri atas dosen dan mahasiswa disebut sebagai sivitas akademika atau masyarakat ilmiah. Nah, di dalam masyarakat ilmiah, kegiatannya adalah untuk mendukung kegiatan yang disebut dengan masyarakat ilmiah, yaitu harus ada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, mungkin ini penting juga disampaikan kepada mahasiswa. Mengapa kami disebut atau kita ini disebut sebagai masyarakat ilmiah? Ya, karena tadi ada dua komponen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik, ya, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kalau kita lebih pada kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan belajar, proses belajar, kemudian evaluasi hasil belajar, maka itu hanya kegiatan salah satu kegiatan dari perguruan tinggi. Jadi disebut dengan perguruan tinggi karena ada unsur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ilmu itu dapat dikembangkan, kemudian dapat ditingkatkan kualitasnya, dapat ditemukan hal-hal yang baru melalui sarana penelitian, baik yang dilakukan oleh dosen maupun yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi dosen ini setiap tahun melakukan penelitian minimal satu ya. Ya, kalau publikasi silakan berapa banyak itu tidak ada masalah. Tetapi untuk penelitian ya, dosen itu wajib satu ya. Demikian juga mahasiswa bisa melakukan penelitian baik itu kerjasama dengan dosen, kemudian nanti ketika mau lulus baik itu sebagai ahli media maupun yang berpendidikan S1 Kesehatan Masyarakat tentu akan melakukan penelitian, baik itu dalam bentuk KTI, ya, karya tulis ilmiah untuk kebidanan, maupun TA atau tugas akhir untuk rekam medis, dan skripsi untuk kesehatan masyarakat. Nah, itu adalah hasil riset, hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, tetapi kalau misalnya program ini terus berjalan dan hibah-hibah sebenarnya dari Simbel Mawa itu juga ada, ya, hibah bantuan untuk penelitian
oleh Dikti melalui SIM Litbangmas. Jadi bisa saja SIM Belmawa maksudnya. Jadi mahasiswa bisa melakukan penelitian. Ya. Dan di situ memang ada bantuan-bantuan penelitian, kemudian mahasiswa berprestasi bidang penelitian, kemudian mahasiswa mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah ya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa berkiprah lebih jauh dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada waktu yang lalu memang ada beberapa mahasiswa yang pernah saya bimbing mendapat bantuan ya seperti hibah penelitian gitu. Kebetulan kemarin tidak lolos hibah penelitian, tapi hibah pengabdian dia dapat sekitar 18 juta ya untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan 7 langkah di dalam pelayanan posyandu. Nah, ini bisa dibuat oleh mahasiswa sendiri agar mereka bisa mengembangkan potensi diri mahasiswa itu sendiri dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Ya. Oleh sebab itu penting ya bagi sebuah perguruan tinggi itu untuk melakukan penelitian dan pengabdian karena kita tidak hanya seperti Menara Gading. Ya, Menara Gading itu menara yang sangat tinggi menjulang terus ke atas, tapi tidak memberikan efek apa-apa. Ya. Jadi perguruan tinggi itu diharapkan memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu melalui berbagai riset, kemudian publikasi ilmiah, kemudian nanti bisa hasil publikasi bisa mendukung pengembangan ilmu pengetahuan baru. Kemudian dengan hasil penelitian itu tentu bisa juga kita lakukan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada hasil riset yang dilakukan oleh baik itu oleh dosen, oleh mahasiswa, kemudian melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada basic dari hasil riset itu sendiri atau hasil penelitian itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita membicarakan lembaga penelitian dan pengabdian, ya memang ini adalah lembaga ya. Lembaga memang seharusnya besar ya, sebuah lembaga. Tetapi ya kalau di kita sini kebetulan saya sendiri ya. Jadi ketua lembaganya saya sendiri, stafnya saya sendiri, pokoknya sendiri ya, serba sendiri ya. Nah, tetapi di dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kelembagaan, yaitu lembaga penelitian dan pengabdian ini, tentu berorientasi kepada visi misi dari Stikes Kapolsraya sendiri. Ya. Nah, dalam visinya, Stikes Kapolsraya itu terwujudnya Stikes Kapolsraya Sintang yang unggul dan profesional serta berakhlak mulia sampai tahun 2024. Ya. Nah, tentu lembaga penelitian dan pengabdian juga membuat visi yang merujuk pada visi yang dibuat oleh Stikes Kapolsraya sebagai institusi. Nah, jadi adapun visi yang dibuat dari lembaga penelitian dan pengabdian ini adalah terwujudnya hasil penelitian dan pengabdian dari lembaga penelitian dan pengabdian Stikes Kapolsraya Sintang yang unggul dan profesional serta berakhlak mulia sampai tahun 2024 ya. Ya, jadi ada beberapa hal titik poin yang ingin dicapai di dalam lembaga penelitian dan pengabdian. Ya, yang pertama bahwa penelitian ini harus unggul. Ya. Jadi compatible, ya, kompetitif. Jadi penelitian yang kompetitif inilah sebenarnya yang diharapkan dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Jadi hasil penelitian bisa dimanfaatkan, bisa berdaya saing tinggi, ya, sehingga sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Misalnya pada saat sekarang ini adalah persoalan COVID-19, ya. Nah, jadi orientasinya harus ke sana sehingga apapun yang dilakukan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam upaya terutama pencegahan dan peningkatan kesehatan. Nah, ini bisa dilakukan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa di samping unggul, seorang peneliti harus bersifat profesional, ya, ya sebagai kapasitasnya sebagai dosen. Ya. Jadi dosen ini memiliki 3 fungsi tadi. Dosen dan mahasiswa memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi sebagai pembelajar,
dan fungsi yang kedua adalah sebagai peneliti, dan fungsi ketiga adalah sebagai tenaga pengabdian kepada masyarakat. Tentu harus profesional ya dalam melakukan penelitian sesuai dengan bidangnya. Jadi ketika dia melakukan penelitiannya ya sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Misalnya kalau dia dosen kebidanan, maka dia harus meneliti yang berkaitan dengan kebidanan. Misalnya ibu-ibu itu kan, kehamilan, persalinan, sampai balita ya. Nah, sementara rekam medis juga harus demikian ya, berkaitan dengan kegiatan rekam medis ya, dokumen ya, dan pencatatan. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian demikian juga untuk yang kesehatan masyarakat harus berorientasi kepada kesehatan masyarakat, upaya pencegahan ya, atau prevention, protection, dan rehab, promotion ya. Jadi ada 3 hal ya di dalam Kesmas ini, yaitu pertama adalah promotion, yaitu meningkatkan kesehatan, prevention pencegahan, dan protection adalah perlindungan. Nah, ini yang dilakukan dalam penelitian kesehatan masyarakat, sehingga kedua hal ini yaitu unggul dan profesional itu dapat tercapai ya. Nah, tentu semuanya harus dilakukan dengan jujur. Nah, yang disebut dengan akhlak mulia ini, bahwa penelitian itu harus punya instant consent, informed consent ya. Misalnya ketika kita mau izin penelitian, nah, sekarang disebut dengan ethical clearance. Jadi yang kalau kita penelitian yang berkaitan dengan orang ya, itu harus memiliki ethical clearance. Ya harus ada izin ya kepada yang bersangkutan berkaitan dengan data yang diperoleh berdasarkan pada hasil penelitian itu sendiri. Kemudian setiap kita ini ya melaksanakan tugas-tugas, tidak hanya kegiatan pembelajaran ya, kegiatan penelitian dan pengabdian ini juga menjadi sangat penting ya. Berkembang majunya sebuah perguruan tinggi itu sangat ditentukan oleh kegiatan penelitian dan pengabdian. Jadi banyaknya publikasi, kemudian banyaknya publikasi yang disitasi oleh orang lain, sehingga itu memiliki impact factor ya ke nilai kebermanfaatan dari penelitian itu sendiri. Nah, jadi bisa mahasiswa juga melakukan hal yang sama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri ya, kemampuan diri, sehingga perguruan tinggi tidak hanya sekedar tempat belajar, tetapi juga tempat melakukan penelitian atau pengembangan ya. Nah, di samping itu juga kita ketika kita mengembangkan ilmu pengetahuan itu kita bagi kepada masyarakat, kita share kepada masyarakat ya, supaya masyarakat itu mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh hasil penelitian tadi. Jadi baik itu dosen melakukan penelitian, mahasiswa melakukan penelitian, kemudian itu dibagi kepada masyarakat supaya masyarakat kesehatan atau DKM-nya, derajat kesehatan masyarakat itu meningkat ya, dari berbagai program-program kesehatan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Tentu orientasi kita tetap berorientasi kepada upaya untuk meningkatkan kesehatan, kemudian mencegah dan perlindungan. Ya. Ini yang harus kita lakukan berkaitan dengan upaya pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu bahwa kegiatan perguruan tinggi tidak hanya berorientasi kepada pembelajaran, tetapi juga penelitian dan pengabdian. Adapun misi ya, yang ingin dicapai dari visi yang sudah disusun adalah yaitu mengembangkan program kegiatan penelitian dan pengabdian yang berbasis pada kompetensi, mengembangkan soft skill, hard skill, serta penguasaan teknologi yang beretika dan berbudi pekerti. Ini yang dilakukan bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian ini prinsipnya adalah dalam mengembangkan soft skill ya, keahlian, keterampilan ya, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga seseorang yang lulus dari perguruan tinggi itu memiliki kompetensi ya, sesuai dengan kompetensi atau bidang ilmu yang ditekuninya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan program penelitian dalam bidang kesehatan yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan. Jadi
ketika program penelitian ini diarahkan kepada upaya-upaya peningkatan kesehatan. Jadi supaya masyarakat itu tetap kesehatannya tetap baik, terjaga, terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan terhindar dari sakit dan penyakit. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kesehatan. Karena kita adalah lembaga pendidikan bidang kesehatan, tentu orientasi kita tetap pada bidang kesehatan. Jadi kita tidak mencampuri urusan-urusan atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada kaitan dengan kesehatan. Karena apapun yang dilakukan, baik itu dalam bidang penelitian maupun dalam bidang pengabdian, ini harus berorientasi kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kerjasama lintas program dan sektor dalam ruang lingkup antara lembaga penelitian pengabdian perguruan tinggi secara lokal, nasional, internasional sebagai upaya untuk mengembangkan institusi dan program studi. Jadi perlu dibangun ya kerjasama ya antar berbagai stakeholder ya yang berkepentingan terhadap bidang penelitian dan pengabdian ini. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri dan harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang bisa memberikan dukungan, baik dukungan kepada kita maupun kepada pihak lain. Nah, ini sebagai contoh misalnya di Pemda Kabupaten Sintang ini mungkin mereka akan membentuk lembaga litbang ya, penelitian dan pengembangan. Nah, jadi kita diminta kontribusinya yaitu di mana jumlah dosen yang sudah melakukan penelitian bidang kesehatan itu sudah berapa, diidentifikasi masuk dalam jurnal yang terpublikasi di mana. Jadi kalau kita publikasi maka ada dua bagian ya, ada yang sifatnya nasional, ada sifatnya yang bersifat internasional. Ya. Nah, jadi kalau dia bersifat internasional itu terbagi juga menjadi dua. Ada yang disebut sebagai di indeks, ya indeks pengindeks ini ya Scopus, dan ada yang disebut pengindeks yang disebut dengan Wall of Science. Ya. Ya, di dunia internasional nanti Anda bisa lihat di Sinta itu. Sinta ini bukan drama ya, Science Index Academic. Ya. Nah, yang diindeks oleh Sinta ini adalah lembaga pengindeks yang dibuat oleh Kemendikbud, Kemendikbud ya, mereka membuat itu tujuannya adalah untuk melakukan perankingan terhadap dosen-dosen dalam melakukan publikasi ilmiah. Nah, ini dilakukan, kemudian dibagi menjadi dua. Di Scopus itu pun terbagi menjadi 4 ya. Ada namanya Q1, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Ya. Kemudian di Sinta, pengindeks yang nasional ini ada namanya S1, Sinta 1, Sinta 2, sampai Sinta 6. Ya. Nah, jadi setiap dosen melakukan publikasi. Oleh sebab itu, nanti ketika Anda mahasiswa, Anda bisa cari di Google Scholar. Jadi di Google Scholar itu bisa Anda cari nanti berbagai penelitian, Anda cari nama dosennya, Anda cari. Jadi ketika Anda mengerjakan tugas, ya, tugas yang berkaitan dengan makalah misalnya, atau laporan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan akademik, nah Anda bisa cari di Google Scholar itu. Ya. Nanti Anda bisa cari, searching di situ, nama dosennya. Bila perlu, Anda cari dosen yang ada di Stikes dulu. Ya, kalau misalnya Anda cari referensi, cari dosennya nulis apa dosen ini. Nah, nanti Anda citasi atau jadikan referensi tulisannya. Nah, ini yang tadi yang disebut dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penelitian tadi. Jadi Anda bisa cari di situ, nanti Anda jadikan referensi atau Anda citasi hasil tulisan dosen itu. Nanti kalau Anda publikasi, maka dia akan terindeks. Nah, maka meningkatlah citasi dari dosen tersebut dan mempengaruhi terhadap laporan penelitian dosen. Jadi dosen itu bisa terangkat, bisa menurun, itu perlu dukungan dari mahasiswa dalam melakukan citasi. Jadi setiap laporan penelitian yang dibuat oleh mahasiswa diharapkan juga melakukan citasi terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh dosen ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah
meningkatkan kerjasama tadi ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan pihak lain ya. Baik itu dalam melakukan penelitian maupun penulisan artikel publikasi, termasuk di dalamnya adalah melakukan publikasi ya. Jadi proses awal penelitian itu dari kita mulai penelitian, kemudian membuat laporan penelitian, kemudian membuat artikel publikasi, kemudian dalam laporan publikasi itu kita cari berbagai jurnal yang baik yang terindeks maupun yang tidak terindeks ya oleh baik Sinta maupun oleh Google Scholar ya. Jadi itu lebih mudah kita cari ketika kita cari di search engine ya seperti Google Scholar itu. Kemudian meningkatkan tata kelola lembaga penelitian dan pengabdian. Taat azas sebagai dasar terwujudnya tata pamong yang baik atau tata kelola yang baik ya. Memang karena sendiri tentu saja tata kelolanya belum maksimal ya. Ya sehingga apapun yang dilakukan ya kita berusaha untuk maksimal, tetapi yang paling penting adalah kerjasama semua pihak ini sangat diperlukan ya, baik itu dosen, mahasiswa ya, yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian ya, kepada masyarakat. Jadi termasuk di dalamnya adalah laporan-laporan. Jadi laporan penelitian dan laporan pengabdian masyarakat ini sebenarnya bisa dilaporkan kepada kami ya, di lembaga penelitian pengabdian. Sehingga kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, kemudian kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, harapannya adalah outcome-nya atau hasilnya adalah bagaimana hasil penelitian dan pengabdian itu bisa dipublikasi. Sehingga orang bisa mensitasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa itu sendiri. Nah, itulah bentuk kontribusi yang bisa dicapai oleh sebuah perguruan tinggi dalam rangka untuk meningkatkan ya, kinerja dari perguruan tinggi itu sendiri. Karena salah satu di antara penilaian atau skala yang ditetapkan dari sebuah perguruan tinggi itu adalah salah satu di antaranya adalah penelitian ya, ditambah dengan kegiatan kemahasiswaan. Jadi ada dua variabel ya. Dua faktor itu juga sangat menentukan meningkat tidaknya sebuah perguruan tinggi. Jadi partisipasi mahasiswa itu untuk meningkatkan perankingan di tingkat nasional sebuah perguruan tinggi itu sangat diperlukan. Jadi Anda juga bisa melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian. Ya misalnya kalau Anda nanti diajak oleh dosen atau Anda bersedia untuk menjadi mitra dari dosen tersebut, ya memang baiknya adalah dalam rangka untuk meningkatkan perguruan tinggi itu sendiri, baik terutama dalam perankingan di tingkat nasional, terutama yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian. Adapun tujuan yang ingin dicapai ya, dari perguruan tinggi ini sesuai dengan visi dan misi, yang pertama adalah menghasilkan penelitian yang kompeten, berdaya saing dan berkarakter di bidang kesehatan. Jadi kita pakemnya ya, atau karakternya adalah di bidang kesehatan. Jadi semua orientasi penelitian harus diarahkan kepada bidang-bidang kesehatan itu sendiri. Jadi sesuai dengan bidang kita ya sebagai institusi pendidikan di bidang kesehatan. Kemudian menghasilkan karya-karya akademik dalam penelitian di bidang kesehatan. Jadi karya akademik baik itu dalam bentuk jurnal, ya artikel publikasi, dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan di surat kabar di media massa, mau cetak, mau elektronik, di internet, ya itu dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan dosen dan mahasiswa yang berkontribusi kepada perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian mengimplementasikan ilmu pengetahuan kesehatan melalui pengabdian. Jadi hasil penelitian ini diharapkan dilakukan pengabdian. Jadi sebenarnya pengabdian itu harus berbasis kepada hasil penelitian. Ya. Dengan hasil penelitian itu diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi hasil penelitian itu kepada masyarakat. Sehingga dia mengandung nilai manfaat. Ya. Kemudian dari hasil penelitian itu tentu membawa perubahan kepada masyarakat. Dan pada akhirnya dosen dan mahasiswa itu juga harus membuat laporan penelitian, laporan pengabdian kepada masyarakat.
laporan pengabdian itu bisa nanti dipublikasikan kembali menjadi bentuk artikel publikasi hasil pengabdian. Nah, ini jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu secara terus-menerus ya. Mulai kita melakukan penelitian, kemudian mulai kita membuat pelaporan, kemudian sampai pada bagian terakhir adalah publikasi dari hasil laporan penelitian dan laporan pengabdian dalam bentuk artikel publikasi. Ya. Kemudian yang ketiga keempat adalah mengembangkan kerjasama penelitian, ya, pengabdian masyarakat. Jadi kita harapkan memang kita sudah kerjasama dengan berbagai lembaga, ya, baik itu yang lokal, nasional, ya, maupun internasional. Tetapi memang pada tingkat tataran kerjasamanya sudah terbentuk, tapi belum pada tingkatan follow up atau tindak lanjut. Nah, jadi kerjasamanya sudah ada, cuma belum ditindaklanjuti. Tetapi ada sebagian yang sudah ditindaklanjuti, misalnya untuk program magang, gitu kan, kemudian program PKL, PBL, PKK itu sudah mulai dilaksanakan itu dari awal ya, misalnya pada PKK praktek klinik kebidanan misalnya itu sudah berjalan. Kemudian pada program PBL, pengalaman belajar lapangan misalnya untuk Kesmas itu juga sudah berjalan. Kemudian PKL untuk PIK ya, rekam informasi kesehatan misalnya, ini juga sudah berjalan ya. Program-program ini yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, tetapi belum pada aspek penelitian dan pengabdian. Meskipun sebenarnya untuk pengabdian penelitian itu tidak ada persoalan. Ya. Kemudian yang kelima adalah mengimplementasikan tata kelola penelitian dan pengabdian dengan baik. Ya, tentu kita berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan ya kepada dosen dan mahasiswa, ya, terutama dosen yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian, mempermudah, memfasilitasi. Ya, termasuk sebenarnya mahasiswa ingin penelitian pun, ya kita misalnya mahasiswa membuat pelatihan untuk melakukan penelitian dengan mengundang dosen sebagai narasumber, itu bisa dilakukan. Ya. Yang penting adalah kreativitas mahasiswa dalam meningkatkan kualitas dirinya. Ya. Melalui lembaga-lembaga yang ada di tingkat kemahasiswaan, baik itu di Badan Eksekutif Mahasiswa maupun di Himpunan Mahasiswa Program Studi, ya di HMP, ya himpunan mahasiswa di program studi masing-masing. Jadi sebenarnya disitulah Anda dapat mengembangkan diri Anda untuk berkiprah dalam bidang penelitian dan pengabdian. Ya. Harapannya adalah setiap mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan ini tidak hanya sekedar untuk diri sendiri, tetapi ya harus dikembangkan lagi, kemudian diterapkan melalui program-program pengabdian kepada masyarakat. Nah, karena itu tadi sudah saya sampaikan bahwa pendidikan tinggi ini tidak berorientasi kepada pendidikan dan pengajaran semata, tetapi ada aspek lain yang mendukung keberhasilan pendidikan tinggi, yaitu dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya kalau kita lihat ada beberapa jenis atau bentuk dari tulisan ilmiah yang bisa dikembangkan. Ya. Yang pertama, misalnya ada jurnal nasional tidak terakreditasi. Ya. Jadi jurnal nasional itu adalah jurnal yang dibuat di nasional di Indonesia, kemudian hanya untuk internal perguruan tinggi itu saja. Atau dibuat oleh perguruan tinggi tersebut minimal 3 perguruan tinggi. Ya. Jadi itu disebut dengan jurnal nasional. Jadi kalau dia ada 3 perguruan tinggi, kemudian publikasi di jurnal itu, maka itu disebut dengan jurnal nasional. Ya. Nah, jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Kemudian ada jurnal nasional terakreditasi tadi ya, dan di SINTA, ya, Sains Indeks Akademik, ya, yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Kemudian ada jurnal internasional. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jurnal nasional itu ada yang tidak terindeks Scopus maupun World of Science. Nah, maka dia kalau dia termasuk tidak diindeks, maka dia masuk dalam jurnal internasional. Ya. Nah, kemudian jurnal internasional yang bereputasi, ya dia masuk dalam kategori
baik yang dibuat atau diindeks oleh Scopus maupun yang diindeks oleh World Science. Kemudian ada seminar, ya, baik seminar nasional, lokal, ya, wilayah, lokal, perguruan tinggi. Ini bisa dilakukan. Jadi syarat misalnya ketika Anda mengikuti seminar, ada yang namanya seminar membawa artikel, ya, jadi ada juga yang seminar biasa yang hanya sebagai peserta saja. Ya. Nah, di dalam seminar artikel, ya, seperti dalam publikasi proceeding, nah, ini bisa diikuti sebenarnya. Jadi Anda bisa buat artikel, kemudian ikut, atau yang disebut dengan submission, kemudian peserta di sana, nanti Anda bisa tampil di situ. Ya. Saya lihat di beberapa perguruan tinggi lain itu dilakukan. Ya. Jadi mahasiswanya malah Mohon di tingkat izin Pak Elvi, waktunya 5 menit lagi. Oh iya. Nah, jadi ini contoh ya, ada beberapa perguruan tinggi lain yang mereka itu mengikuti publikasi internasional. Ya, harapan saya adalah mahasiswa kita seperti itu juga, ya. Mahasiswa ikut, ya, paling tidak nasional, gitu kan, mengikuti publikasi yang tingkat nasional. Nah, lebih baiknya adalah mengikuti proceeding internasional. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi karena terbatas oleh waktu, saya serahkan ke Bu Novin sebagai moderator. Silakan Bu Novin. Oke, baik. Terima kasih Pak Elvi atas materi LPPN yang disampaikan ya. Jadi adik-adik semua tadi sudah banyak ya mendapatkan informasi dari beliau bahwa suatu perguruan tinggi itu juga memiliki kekhususan yang harus dicapai oleh dosen, diantaranya salah satunya adalah Tridharma, yang mana difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian, ya, di mana nanti adik-adik semua berkesempatan untuk dapat bergabung bersama dosen dalam melakukan pengabdian maupun penelitian. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan ya, Pak Elvi. Ya. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan dari adik-adik Pak. Yang pertama ini dari Putri Sukmaria Maulani dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Bapak tadi menjelaskan dari Tridharma bahwa ada poin ketiga, yaitu pengabdian masyarakat. Contoh kegiatan pengabdian masyarakat apa saja Pak? Nah, atau mau saya bacakan semuanya dulu Pak pertanyaannya? Ya, boleh, silakan. Baik. Kemudian yang kedua di sini ada Winnie Savitri dari Prodi Kebidanan. Bagaimana bentuk pengabdian kepada masyarakat? Kemudian dari Mawarni, Prodi Kebidanan. Apa saja yang dapat dilakukan masyarakat untuk mewujudkan pengabdian di lingkungannya? Selanjutnya dari Rosi Oktaviani dari Prodi Kesmas. Apa ini? Apa saja program-program dari pengabdian masyarakat? Oke. Kemudian dari Prodi PIK ini ya, Oktavia Indriani. Saya ingin bertanya, bagaimana penelitian Prodi Rekam Medis itu sendiri, Pak? Oke. Oke. Banyak sekali ya. Dua lagi. Ini dari Dinda Aulia, Prodi Kebidanan. Dalam lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat lembaga nasional dan internasional, S1 sampai S6, dan kuartil 1 sampai kuartil 4. Itu seperti apa, Pak? Oke. Selanjutnya dari Novia Siswanti, dari Prodi Kebidanan. Apakah ada komponen lain yang menunjang selain dari pengabdian dan penelitian? Baik, Pak Elvi? Ya. Ya. Oh, ada lagi nih, Pak. Satu lagi, Pak. Dari Nomiana, Prodi Kebidanan.
apakah ada kriteria tertentu supaya mahasiswa bisa mendapatkan hibah dari pemerintah untuk penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat? Bagus sekali ini pertanyaannya ya Pak ya. Oke, baik Pak Elvi, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Nopin. Ya. Saya mulai dulu dari ini yang paling awal ini, Nomiana ya, dari Prodi Kebidanan. Saya ingin bertanya, apakah ada kriteria tertentu supaya mahasiswa bisa mendapatkan hibah ya dari pemerintah untuk penelitian atau pengabdian kepada masyarakat ya. Memang di dalam kegiatan kemahasiswaan itu ada simbel mau, ada 5 bidang ya. Salah satu diantaranya adalah ada yang PKM. Salah satu 5 bidang itu adalah bidang penelitian, ada bidang pengabdian, ada wirausaha ya. Nah, itu bisa didapatkan nanti secara teknisnya itu bisa disampaikan kepada bidang kemahasiswaan Bu Yunida ya. Jadi bisa nanti program kemahasiswaan itu bisa menghubungi Bu Yunida. Jadi itu secara teknisnya seperti itu. Sementara itu juga sebenarnya di himpunan program studi atau HMP itu mahasiswa bisa juga mengajukan ke pemerintah daerah berkaitan dengan pendanaan baik itu penelitian maupun pengabdian ya. Di bagian Kesra nanti Anda buat kegiatannya, kemudian nanti diusulkan ke bagian Kesra. Nah, ini juga pengalaman saya ingin share ya, bahwa dulu saya pernah ikut ke Jepang itu menggunakan dana yang berasal dari Pemda, ya, pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Jadi saya dibantu sekitar 29.500.000 rupiah. Ya. Nah, jadi dalam program itu, ya, jadi Anda bisa sebenarnya juga bisa terlibat di dalamnya, ya. Nah, jadi hibah dari pemerintah melalui simbel mawah, yaitu yang program nasional, dan itu berpengaruh terhadap rankingan perguruan tinggi. Jadi semakin banyak aktivitas kemahasiswaan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian, nah itu dapat memberikan efek ya kepada perguruan tinggi itu sendiri. Jadi secara teknisnya nanti ada program ya, bidang kemahasiswaan. Ya. Nah, kemudian dari Novia Siswanti ini mengatakan bertanya dalam masyarakatnya, apakah ada komponen lain yang menunjang selain dari pengabdian dan penelitian? Ada, yaitu kegiatan penelitian dan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Itulah kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya kita ini sangat sibuk sekali ya kalau kita tidak hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu ya, kupu-kupu. Kuliah pulang gitu ya, mahasiswa kupu-kupu namanya ya. Tetapi ada program lain yaitu kegiatan penelitian dan pengabdian. Ini bisa dilakukan oleh mahasiswa baik itu yang berasal sumbernya dari pemerintah pusat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Dinda Aulia Noviarmita dari program studi kebidanan. Dalam lembaga penelitian dan pengabdian pada masa terdapat lembaga nasional. Jadi Anda bisa cek nanti di Sinta di Tigo ID, ya. Bisa di situ Anda lihat perankingan jurnal, ya ada yang jurnal nasional berreputasi, yaitu dari Q1 sampai Q4, ya, yang diindeks oleh oleh Sinta, ya. Misalnya kalau ada yang menulis, misalnya dosen menulis, nanti diindeks di situ ya. Yang Anda bisa lihat ini dosen ranking berapa ya. Di samping publikasi yang paling penting juga adalah faktor sitasi ya. Jadi kalau misalnya publikasinya banyak tapi tidak disitasi, itu juga akan menurunkan ranking dosen yang bersangkutan ya. Jadi memang paling baik adalah bagaimana artikel publikasi yang ditulis, baik itu yang diindeks oleh Scopus maupun Wall of Science maupun yang diindeks oleh Sinta, itu bisa disitasi ya. Nah, jadi S1 sampai S6 itu adalah bentuk dari jurnal yang diakreditasi. Jadi kita kebetulan dulu punya wawasan kesehatan, yaitu
di akreditasinya adalah Sinta 4. Jadi dari Sinta 1 sampai Sinta 6, atau katakanlah yang paling rendah itu adalah Sinta 6. Nah, kita berada pada Sinta 4 dulu jurnal kita ya. Nah, jadi setiap dosen ya itu mahasiswa juga diperkenankan ketika dia publikasi kemudian masuk dalam Sinta berapa. Nah, jadi semakin kecil Sintanya maka dia semakin baik. Jadi misal Sinta 1 itu disamakan dengan terindeks Scopus gitu ya, yang internasional. Nah, jadi bisa masuk di sana. Ada yang gratis, ada yang bayar kan gitu yang publikasi ini. Ya. Jadi ini juga berpengaruh ya, mempengaruhi perguruan tinggi tersebut dalam hal publikasi. Kemudian kalau di internasional dia ada yang paling rendah itu adalah Q4. Nah, paling tinggi adalah Q1 ya. Nah, jadi di internasional itu yang di indeks Scopus dia ada kuartil 1, kuartil 4, kuartil 3 dari berbagai negara. Tentu kita publikasi di sana harus menggunakan bahasa Inggris ya sebagai bahasa pengantar internasional ya. Sehingga untuk tulisan di sana masuk itu harus direview, dipelajari, dikupas, ya, dibahas oleh peneliti lain. Jadi ada beberapa negara yang mereview tulisan kita ya. Nah, jadi tidak hanya masuk langsung publikasi, tidak, tetapi direview kadang-kadang hampir 6 bulan ya. Sehingga artikel yang kita tulis itu bisa dipublikasi. Ya di tingkat nasional pun demikian juga. Jadi tidak serta-merta kita langsung submission, langsung dipublikasi, tetapi harus direview oleh reviewer yang ada di pengelola jurnal tersebut ya. Nah, itu kategori, baik itu kategori yang Sinta maupun kategori di Scopus ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Octavia dari PIK ya. Saya ingin bertanya bagaimana penelitian prodi rekam medis itu sendiri Pak ya. Ya biasanya kalau rekam medis itu biasanya bersifat kualitatif dan menggunakan data sekunder ya. Baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, data-data yang ada yang disediakan baik itu data rekam medis maupun menggunakan metode wawancara dalam melakukan penelitian. Biasanya penelitiannya ada yang bersifat kualitatif, tapi ada juga yang bersifat membuat program. Nah, jadi sangat bervariasi. Kalau misalnya dia membuat program, nah itu juga masuk dalam kategori penelitian yang dilakukan oleh PIK. Misalnya Anda ingin membuat program mempermudah registrasi melalui software apa, kan begitu ya. Nah, itu juga dikembangkan dalam penelitian program PIK ini, ya, perekam informasi kesehatan. Kemudian Rosi Oktaviani, Prodi Kesmas apa saja program dan pengabdian pada masyarakat? Ya sebenarnya untuk program kesehatan masyarakat kita bermacam-macam, ya. Bisa penyuluhan, bisa pemberdayaan, ya, bisa konseling, bisa pembinaan. Nah, ini biasanya dilakukan dalam program pengabdian kepada masyarakat, ya, pendampingan. Ini termasuk dalam program-program pengabdian kepada masyarakat. Jadi program pengabdian kepada masyarakat ini adalah program yang bisa membawa dampak ya kepada perubahan masyarakat. Misalnya termasuk juga ya kalau dia Kesmas ini khususnya ada 3 hal yaitu promotif, preventif dan protektif ya. Jadi kegiatannya lebih pada arah peningkatan kesehatan, pencegahan dan perlindungan ya. Nah, ini yang dilakukan di program studi kesehatan masyarakat ya. Jadi untuk program lain pun kita buat semacam itu ya, yaitu kegiatan-kegiatan atau program-program pengabdian yang lebih mengarah kepada kepentingan masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Nah, itulah bentuk dari pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi kesehatan. Kemudian dari Mawarni, yaitu apa saja yang dapat dilakukan untuk wujudkan pengabdian, maksudnya dilakukan masyarakat. Nah, dilakukan kita ya, untuk mewujudkan pengabdian di lingkungan ya. Bisa saja misalnya kalau yang paling sederhana adalah personal counseling, misalnya counseling perorangan yang berkaitan dengan kesehatan. Ini termasuk dalam kategori pengabdian. Itu yang paling mudah dan paling sederhana ya. Nah,
Kalau misalnya yang paling biasanya kita lakukan ya dengan misalnya hasil riset atau penemuan-penemuan terhadap hasil riset itu juga bisa dilakukan melalui penelitian laboratorium ya. Nah, itu bisa misalnya kemarin ada yang meneliti tentang penggunaan biji karet, kemudian diolah dijadikan makanan untuk balita, misalnya. Itu melalui hasil penelitian seperti itu. Misalnya biji karet, kemudian nanti direbus, dihilangkan getahnya itu, getah dalam biji karet, kemudian diolah makanannya, kemudian dijemur, kemudian dicampur dengan bahan lain, kemudian itu menjadi makanan pendamping ASI, ya, MPASI bagi balita. Ya. Nah, ini juga bisa dilakukan atau program-program lain yang bermanfaat ya bagi masyarakat. Kemudian Winnie Savitri dari Kebidanan, saya bentuk pengabdian tadi sudah ya, sudah sama ya. Jadi kemudian dari Sukmaria, Putri Sukmaria ingin bertanya apa tadi menjelaskan Tridharma ya, ada 3 poin yaitu contoh dari kegiatan pengabdian. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi program pengabdian itu semua program yang mengarah kepada peningkatan kualitas masyarakat atau perbaikan kesehatan masyarakat. Nah, karena kita bidang kesehatan, maka orientasinya adalah pada perbaikan kesehatan masyarakat. Nah, karena di perguruan tinggi itu harus ada 3 pilar yang mendukung terlaksananya program-program di perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian tadi. Maka disebut dengan istilah Tridharma perguruan tinggi. Mungkin itu saja yang pertanyaan yang bisa saya jawab, karena memang itu yang ada. Saya kembalikan kepada Bu Nopin.